Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi bahan galian tambang yang berisikan emas, perak, dan platina. Perkenalkan, nama saya sendiri Rega Fadila Aprianda dan rekan saya Doni Hartanto. Satu lagi ada Firdayanti. Baik, selanjutnya materi yang ingin kami jelaskan. Poin-poinnya berisi yang pertama genesa bahan kalian dari emas, perak, platina, yang kedua sumber dan cadangannya, yang ketiga proses penambangan, yang keempat proses pengolahan bahan galian, dan yang kelima produk akhir tersebut. Ya, berikut ini merupakan tujuan dari presentasi kami. Teman-teman bisa lihat sendiri tujuannya. Selanjutnya emas. Bisa kita lihat di sini emas ini merupakan unsur kimia dalam tabel periodik tersebut yang memiliki simbol AU dan nomor atom 79. Jadi di sini emas ini merupakan sebuah logam transisi atau trivalen dan univalen yang bersifat lembek, mengkilap, kuning barat atau malleable dan ductile. Emas ini terbentuk dari proses magmatisme dan pengkonsentrasian di permukaan, yang dimana beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau pressure. Emas ini digunakan sebagai standar keuangan banyak negara dan juga sebagai perhiasan, elektronik dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada perak. Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Dan perak ini merupakan logam berwarna putih, mempunyai sifat yang mengkilap dan sangat mudah ditempa. Perak biasanya ditemukan di kerak bumi dalam bentuk murni dan juga paduan dengan logam dan mineral lainnya. Logam perak murni memiliki daya hantar listrik yang sangat panas dan tinggi, mempunyai reflektivitas optik yang tinggi sehingga membuatnya tahan terhadap korosi. Namun, perak bisa mengalami proses oksidasi yang dimana mengakibatkan lapisan kehitaman pada permukaan perak ini yang bisa disebut ternis. Jadi meskipun ada proses oksidasi ini tidak mengakibatkan kerusakan pada perak tersebut. Oke, selanjutnya platina. Teman-teman bisa lihat sendiri di mana platina ini merupakan logam yang dengan warna putih keperak-perakan yang sangat indah, di mana ia tidak teroksidasi di udara pada suhu berapapun, tapi ia bisa juga termakan oleh halogen, cyanida, sulfur, dan basa kaustik. Platina ini sebagai logam yang tidak terlalu bahaya, tapi garam dari platinum itu dapat menyebabkan beberapa efek kesehatan seperti kanker dan lain-lain. Platina sangat berguna bagi pertumbuhan industri seperti dalam bidang otomotif yang digunakan sebagai elektrode dan katalis, dan juga berguna dalam bidang kedokteran. Biasanya digunakan sebagai elektrode untuk alat pemicu jantung, dan selain itu banyak juga digunakan dalam kasus patah tulang dan lain sebagainya. Selanjutnya itu genesa bahan galian dari emas, yang tadi dimana sudah saya jelaskan pengertian dari emas tersebut. Dan selanjutnya ada dua kategori genesa emas, yaitu endapan primer dan endapan placer. Yang pertama, endapan primer. Dalam endapan primer ini pada umumnya emas itu ditemukan dalam bentuk logam yang terdapat di dalam retakan-retakan batuan kuarsa, dan juga dalam bentuk mineral yang terbentuk dari proses magmatisme dan vulkanisme, yang dimana bergerak berdasarkan adanya panas dalam bumi. Beberapa endapan yang terbentuk itu karena proses metamorfisme, kontak dan larutan hidrotermal. Yang kedua ada endapan letakan atau pleasure. Emas juga ditemukan dalam bentuk aluvial, yang dimana terbentuk karena proses pelapukan terhadap batuan-batuan yang mengandung emas, atau sebagian hasil dari pergerakan endapan primer tadi, dimana pengkonsentrasiannya secara mekanis menghasilkan endapan placer. Jadi endapan placer ini terjadi karena pengkonsentrasian secara mekanis oleh pergerakan endapan primer, yang dimana seringkali ditemukan bersamaan dengan silikat, perak, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sumber dan cadangan. Cadangan emas yang bersama dengan cadangan tembaga, yang dimana cadangan emas Indonesia mencapai 3,02 miliar ton dan sumber dayanya sebesar 11,4 miliar ton. Meskipun demikian, dari sisi produksi itu hasil segitu bisa dikatakan belum terlalu tinggi. Dan yang ini merupakan statistik dari hasil produksi emas yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada proses penambangan. Ada 3 tahapan dari penambangan emas.
Yang pertama, mencari batuan yang mengandung biji emas. Mencari batuan ini bisa dilakukan di permukaan bumi dan juga bisa dilakukan di dalam tanah, tergantung dari lokasi keberadaannya. Dan yang kedua, proses memisahkan batuan emas dari bahan galian dan kotoran yang melapisi bijinya, baik kotoran atau maupun mineral lainnya. Pemisahan ini dilakukan untuk mendapatkan emas murni yang kemudian memiliki nilai jual yang tinggi. Dua tahapan besar di atas tersebut merupakan tahapan umum dalam proses penambangan emas di Indonesia maupun di dunia. Skala penambangan menentukan metode yang digunakan. Jika perusahaannya kecil, maka dilakukan metode penambangan tradisional. Jika perusahaannya besar, maka dilakukan penambangan modern. Selanjutnya yaitu proses pengolahan bahan galian. Pengolahan biji emas itu diawali dengan proses kominusi, kemudian dilanjutkan dengan proses yang disebut metalurgi. Yang pertama, kominusi. Kominusi ini merupakan proses reduksi ukuran dari ore agar mineral berharga yang mengandung emas dengan tujuan untuk membebaskan mineral emas tersebut dari mineral-mineral lain yang terkandung dalam batuan induk. Tujuan pembebasan biji ini antara lain agar mengurangi kehilangan emas yang masih terperangkap dalam batuan induk. Proses kominusi ini dilakukan bertahap tergantung pada ukuran biji yang akan diolah, dengan menggunakan refractory or processing, yaitu biji yang dipanaskan pada suhu 100-110 celcius. Dan yang kedua ada crushing, merupakan suatu proses peremukan ore dari hasil penambangan melalui perlakuan mekanis dari ukuran batu tambang kurang dari 40 cm menjadi 1%. Selanjutnya itu ada milling, merupakan proses penggerusan lanjutan dari crushing hingga mencapai ukuran yang diharapkan, yaitu minimal 80% adalah 200, misalnya dengan menggunakan hammer mill, ball mill, rod mill, dan lain-lain. Setelah mengalami proses kominusi ini, kemudian dihasilkan konsentrat yang selanjutnya diolah dalam proses yang disebut metalurgi, di mana dalam proses ini ada banyak metode yang digunakan. Dan yang kedua, proses pemisahan emas dari konsentrat. Memisahkan emas dari konsentrat ini, dalamnya itu ada kandungan emas yang konsentratnya itu berwujud seperti pasir. Proses ini memakai 3 jenis furnace, yaitu yang pertama smelting furnace, slag cleaning furnace, converting furnace, lalu masuk ke pembentuk anoda CU atau disebut anoda furnace, lalu cetak bentuknya batangan anoda CU. Selanjutnya itu ada produk akhir, yaitu terciptalah perhiasan, makanan, elektronik, dan industri lainnya. Oke, yang selanjutnya perak. Yang pertama, genesa bahan galiannya. Kebanyakan perak berasal dari campuran hidrotermal tipe pengisian atau fissure filling pada urat-urat vein. Campuran perak terbentuk karena larutan bergerak melalui rekahan yang terbuka dan logam-logam mengendap di dalamnya, urat emas, kuarsa, aluminium, hidrotermal, dan lain-lain. Sumber dan cadangan perak. Sumber-sumber perak itu muncul secara alami dalam biji-biji argenti atau Ag2S dan whole silver AgCl. Biji-biji timah, timbal timah, tembaga, emas, dan perunggu nikel merupakan sumber-sumber penting untuk menampung perak. Negara belahan barat di dunia seperti Meksiko, Kanada, Peru, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara penghasil perak. Yang ketiga, proses penambangan perak. Biji flasher diselidiki dengan pemetaan geologi, speed, dan pemboran. Lalu, biji primer diselidiki dengan cara tunneling dan pemboran. Selanjutnya, proses pengolahan bahan galian. Yang pertama itu persiapan biji perak. Pertama-tama, biji perak itu dihancurkan menjadi potongan-potongan yang biasanya dengan ukuran-ukuran tertentu yang akan digunakan. Ada juga penghancuran biji perak, penambahan larutan cyanida, pemurnian perak. Pada umumnya pemurnian perak ini digunakan dengan cara atau proses Merrill Crowe yang menggunakan debu seng baik untuk mengendapkan logam mulia dari larutan. Jadi endapan perak kemudian disaring, millets, dan dibuat menjadi batangan perak. Selanjutnya metode penyerapan karbon, proses Parkes. Proses ini digunakan untuk memulihkan perak dari bilih seng bantalan, lalu dipanaskan sampai menjadi cair. Setelah itu dibiarkan mendingin, maka kerak bentuk seng dan perak di permukaan kerak akan dihapus dan logam-logam mengalami proses distilasi untuk menghapus seng dari perak. Selanjutnya itu proses pemurnian elektrolit. Untuk mengekstrak perak dari biji yang mengandung tembaga digunakan proses pemurnian elektrolit. Yang terakhir ada produk akhir dari perak. Ada mata uang, perhiasan, energi surya, kedokteran gigi, fotografi, cermin, dan jendela, dan lain-lainnya. Selanjutnya platina.
Platina terjadi secara alami dalam pasir alluvial berbagai sungai. Biji platina terjadi secara magnetic concentration di dalam batu morku basah yang banyak mengandung nikel dan krom, yang akan menghasilkan endapan flasher platina dengan hasil samping tembaga, emas, dan perak. Terbentuknya biji flasher karena proses pelapukan terhadap biji primer, jebakan hidrotermal, dan biji nikel di Ontario, Sudbury juga mengandung platina, dan satu-satunya jebakan kontak metasomatik ditemukan di daerah Afrika Selatan. Platina, sumber dan cadangan. Platinum adalah logam yang sangat langka, terjadi hanya 0,003 ppb dalam kerak bumi. Platinum sering ditemukan dalam bagan sekunder dan berkombinasi dengan logam grup platina lain dalam tanah aluvial. Platinum banyak ditemukan di pegunungan Ural, Rusia, dalam nikel dan tembaga. Logam grup platina terjadi sebagai sulfida yaitu PbS, dan juga sebagai paduan akhir nikel atau tembaga. Platina, proses penambangan. Platina bersama dengan logam golongan platina sisanya secara komersial diperoleh sebagai produk samping dari penambangan dan pemrosesan nikel dan tembaga. Selama elektrofining tembaga, logam mulia seperti perak, emas, dan logam golongan platina serta selenium dan barium mengendap di dasar sel sebagai lumpur anode yang merupakan titik tolak ekstraksi logam golongan platina. Proses pengolahan bahan galian. Berikut ini beberapa cara pengolahan platinum menjadi platina murni. 1. Mencuci dengan air. Jika platinum murni ditemukan dalam placer, deposito, atau biji lainnya, platinum dapat terisolasi dari mereka dengan berbagai metode mengurangkan kotoran. Yang kedua, elektromagnet. Platinum bersifat non-magnetik, sedangkan nikel dan besi keduanya magnetis. 3. Dengan cara dibakar. Karena platinum memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada kebanyakan zat lain, maka banyak pengotor dapat dihilangkan dengan membakar sehingga kotoran tersebut akan meleleh tanpa melelehkan platinum. 4. Mencampur dengan klorida ataupun asam sulfat. Platinum juga tahan terhadap kloroda dan asam sulfat, sedangkan senyawa lain mudah diserang oleh mereka. 5. Proses aquaragia, salah satu metode yang cocok untuk pemurnian untuk platinum mentah yang mengandung platinum, emas, dan logam grup platina lain adalah proses dengan aquaregia. 6. Menggunakan meja Beludru dan pemisah magnet. Pengolahan biji placer dilakukan secara konsentrasi gaya berat gravity concentration dengan menggunakan meja Beludru dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah produk akhir, yang dimana inilah hasil dari platina. Kita lihat ada perhiasan, barang elektronik, alat laboratorium, alat kedokteran, alat kimia, dan lain-lainnya. Terima kasih semuanya. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.